Yo, halo. Kali ini saya dapat handphone unik dari merek lokal dengan kondisi baru tapi kayaknya stok lama gitu. Ya, jadi ini adalah Advan Key 7A, smartphone Android yang pakai keyboard QWERTY fisik dan kelihatannya mewah ya, mirip kayak handphone apa gitu. Ya udahlah, biar nggak makin penasarin, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit dari handphonenya, tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapat emas cuy. Lagi mahal nih, tapi ini cuma tempelan aja. Kalau yang ini untuk panduan penggunaannya yang singkat. Dan ada kartu garansinya, kemungkinan udah nggak berlaku sih. Terus di dalam sini ada kabel data yang masih micro USB dan USB-A. Lumayan tebel nih. Dapat headset yang modelnya biasa banget kayak gini. Wah, masih ada silika gelnya yang udah nemenin bertahun-tahun nih. Dan masih dapat charger atau adaptor yang kecil dan enteng banget ya. Outputnya itu cuma 5 volt 0,5 ampere. Terus ada baterainya nih yang punya kapasitas 1200 mAh. Tapi udah kayak hamil gitu ya, agak melendung nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Advan Key 7A. Lanjut, cek unitnya. Widih, cakep juga nih. Jadi ternyata Advan Key 7A ini mirip sama BlackBerry P9981 Force Design. Tapi kayaknya yang ini lebih langsing dan tinggi ya. Terus dari segi bahan bodinya pun pastinya beda sih. Tapi secara desainnya oke lah. Masih kerasa kelihatan cukup elegan dan bagian belakangnya ini mirip-mirip kulit. Padahal bukan ya, masih plastik. Terus secara bentuknya ini lebih kayak handphone candy bar alphanumeric yang memanjang gitu dengan 6 sisi ya. Terus dari layarnya pun ini portrait, tapi masih ada tempelannya nih, dikletek ae. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 3,5 inch, atasnya ada kamera VGA dan earpiece. Kalau bawahnya ada tombol kapasitif, menu, home, dan back, sama ada keyboard fisik QWERTY-nya nih. Di bagian sisi kanannya kosong, di sisi bawah ada lubang jack audio dan micro USB, sama ada apa nih? Walah, ternyata ada antenanya nih handphone. Buat apaan ya? Ada fitur TV-nya kah? Di sisi kirinya ini kosong juga. Dan di sisi atasnya ada tombol power sama lubang gantungannya. Tombol volumenya di mana ya? Oh, di sini ya, nyatu sama tombol-tombol QWERTY yang lain. Dan di sini juga ada mikrofonnya. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 2 megapiksel dan lampu flash. Terus ada tulisan Advan sama lubang speakernya. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka ya. Lah, kok di sini udah kepasang baterai? Jadi dapat 2 dong baterainya. Lumayan nih. Di sini ada slot untuk mini SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus ada keterangan masih dibuat di Cina. Ada serial number, IMEI, dan bla bla bla. Oke, coba dinyalain. Semoga masih bisa nyala. Yes, nyala. Nggak ada setupnya ya? Ya udahlah, jadi inilah tampilan awal dari Advan Key 7A. Kelihatannya ada kostumisasi di ikonnya ya, tapi untuk yang lain kayaknya masih stok Android deh. Untuk OS-nya, handphone ini menggunakan Android versi 4.2.2 Jelly Bean. Untuk RAM-nya, ini udah kepake sekitar 213 MB dan sisanya 261 MB. Sedangkan untuk storage-nya, ini kayak dibagi gitu. Yang pertama total 1,27 GB dengan sisa 1 GB. Dan yang kedua totalnya sekitar 1,3 GB. Jadi yang pertama itu untuk instalan aplikasi dan yang keduanya itu untuk data-datanya. Nah, seperti biasa, coba dulu nih untuk kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Advan Key 7A. Untuk settingannya ini nggak jelas sih resolusinya berapa, tapi saya pilih yang fine atau yang paling bagusnya lah untuk perekaman videonya. Untuk kameranya juga ini kayaknya nggak ada autofocusnya ya. Jadi memang terbatas lah untuk fitur-fitur di kameranya.
Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Kalau dilihat dari aplikasi bawaannya, udah ketebak. Nih handphone lahir di zaman BBM Android masih ada. Jadi masuk akal kenapa Advan bikin handphone model kayak gini. Pasti untuk menunjang aktivitas chatting. Handphone ini rilis sekitar tahun 2014 atau 2015-an. Nggak begitu banyak info tentang handphone ini ya. Tapi dari berbagai sumber yang saya dapat, handphone ini memang dibanderol dengan harga yang murah, di bawah 1 juta atau sekitar 600 sampai 800 ribuan waktu itu. Kalau sekarang, ini saya beli lewat shopping, harganya cuma sekitar 100 ribuan aja. Dulu emang sempat populer ya, smartphone dengan model keyboard fisik QWERTY kayak gini. Apalagi pas aplikasi BBM mulai masuk ke Android. Adanya keyboard fisik memang pada waktu itu lebih nyaman untuk chatting. Mungkin masih masa peralihan ya dari handphone berkeypad dan teknologi belum semaju sekarang. Selain jajaran seri BlackBerry, dari merek besar kayak Samsung juga sempat bikin model kayak gini. Yang populer itu dari seri Galaxy Chat dengan harga yang terjangkau juga. Kalau sekarang ada handphone model kayak gini, pasti harganya bakalan mahal. Contohnya kayak Universe Titan 2. Ya mungkin karena sekarang udah jarang banget ya model handphone kayak gini. Jadinya unik gitu. Advan Q7A ini memang meniru desain BlackBerry P9981 Force Design. Tapi untuk jeroannya tergolong handphone murah pada umumnya. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset dari MediaTek MT6572, dual core 1 GHz jalan di 32 bit. RAM-nya cuma 512 MB, storage-nya 4 GB, GPU-nya Mali 400 MP, layarnya 3,5 inch, jaringannya 3G, baterainya 1200 mAh, dan menggunakan OS Android Jelly Bean. Saya iseng-iseng nih, coba tes benchmark pakai Antutu V5 yang support di handphone ini. Untuk skornya dapat di sekitar 10 ribuan aja. Ya performanya udah ketebak lah, sangat-sangat terbatas. Kalau dipaksa buat jalanin sekedar aplikasi versi light, ya masih bisa, tapi harus sabar. Oh iya, sebelum ditanya, untuk WhatsApp udah nggak bisa ya di handphone ini, karena minimumnya itu harus Android versi 5. Bahkan fitur bawaan yang jadi andalan di handphone ini, yaitu bisa nonton TV secara offline, ini udah nggak bisa. Karena untuk sinyalnya masih analog, sedangkan sekarang udah beralih ke TV digital. Jadi cuma keluar semutnya aja nih. Terus kalau mau main game, ya udah pasti harus pikir-pikir lagi. Udah tahu modelnya kayak gini, speknya kentang banget, dan versi OS udah ketinggalan. Paling buat game-game retro atau emulator ringan, ya bisa aja sih. Cuma keyboardnya ini nih, nggak banget. Ya, jadi di handphone ini tuh untuk navigasinya masih pakai touchscreen. Keyboard fisiknya buat ngetik aja. Untuk feel keyboardnya ini menurut saya kurang enak. Nggak begitu empuk, malah kadang harus diteken banget biar masuk inputnya. Entah apa karena kondisi unit saya yang kurang bagus atau gimana dah. Terus untuk sensornya, di handphone ini sangat-sangat minim banget. Dan untuk multitouch-nya ini cuma 2 sentuhan sekaligus. Kalau untuk kualitas layarnya ini udah cukup aja lah di ukuran sekecil ini. Paling reflektif dan pucat sih. Terus untuk keluaran suara speakernya, ini juga standar dan nggak begitu kencang suaranya. Secara fungsi dan fiturnya, memang Advan Q7A ini kurang, bahkan makin berkurang untuk saat ini. Tergerus sama zaman dan tertinggal dengan teknologi serta updatean OS yang lebih baru. Ditambah lagi sama peraturan, IMEI-nya ini kayaknya nggak kedaftar ya, jadi bikin sinyal di handphone ini nggak keluar. Hadeh, padahal lokal nih mereknya. Tapi handphone ini tuh menurut saya kelihatan unik dengan desainnya, dan lumayan cocok lah kalau mau dipajang-pajang jadi koleksi. Apalagi ini merek dari dalam negeri, melestarikan local pride ya. By the way, kalau kalian pernah pakai handphone ini, boleh ceritain di kolom komentar. Oke, jadi itulah Advan Q7A, sebuah handphone Android lokal unik dengan keypad fisik QWERTY dan dengan desain yang mirip sama BlackBerry yang mewah. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.